Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Prinsip Manajemen. Pada pertemuan yang ketujuh atau bab ketujuh ini, saya akan berbagi mengenai manajemen sumber daya manusia serta mengelola organisasi dan inovasi. Apa yang dimaksud dengan MSDM? Jadi, MSDM sendiri itu adalah salah satu elemen penting dalam suatu organisasi. Melalui sumber daya manusia, proses dalam perusahaan atau organisasi dapat berjalan. Proses organisasi dalam mencapai tujuannya menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sehingga manajemen SDM penting untuk diterapkan. Apa yang dimaksud dengan definisi manajemen sumber daya manusia? Jadi menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM ini adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian, pengertian menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan SDM yang optimal dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ya, apa tujuan manajemen sumber daya manusia? Tujuan MSDM yaitu untuk merumuskan kebutuhan pegawai, mengembangkan dan memberdayakan pegawai untuk memperoleh nilai optimal bagi individu pegawai yang bersangkutan, organisasi, dan masyarakat yang dilayaninya. Kemudian MSDM ini dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang sehat, yaitu organisasi yang memiliki jumlah dan kualifikasi pegawai sesuai dengan beban dan tugas organisasi yang ada di dalamnya. MSDM ini harus dapat mendukung tingkat ketahanan organisasi, pertumbuhan, produktivitas, dan kompetisi. Ada beberapa model manajemen sumber daya manusia yang bisa kita jadikan rujukan atau referensi. Yang pertama yaitu model clerical. Di sini fungsi Departemen Sumber Daya Manusia adalah memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Kemudian Departemen SDM menangani kertas kerja yang dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan, dan melaksanakan tugas kepegawaian rutin. Jadi model clerical ini adalah model yang sifatnya administratif. Kemudian yang kedua, model hukum berhubungan dengan aspek hukum. Jadi aspek hukum ini memiliki sejarah panjang yang berawal dari hubungan perburuan. Di masa negosiasi kontrak, pengawasan dan kepatuhan merupakan fungsi pokok yang disebabkan karena adanya hubungan yang sering bertentangan antara manajer dengan karyawan. Jadi model hukum ini untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara manajer dan karyawan, di mana seringkali antara manajer dan karyawan terjadi pertentangan yang harus diselesaikan dengan hukum. Model yang ketiga yaitu model finansial. Di sini aspek finansial semakin berkembang karena manajer sadar akan pengaruh yang besar dari sumber daya manusia, meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa, dan sebagainya. Kebutuhan akan keahlian mengelola bidang yang semakin kompleks ini merupakan penyebab utama mengapa para manajer sumber daya manusia ini semakin meningkat. Jadi di sini kita fokus pada aspek finansial, di mana tidak hanya berupa uang saja, tapi kompensasi-kompensasi yang bentuknya tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan. Model yang keempat yaitu model manajerial. Model ini memiliki dua versi. Yang pertama, manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer ini yang berorientasi pada produktivitas. Kemudian yang kedua, manajer melaksanakan beberapa fungsi sumber daya manusia. Jadi Departemen Sumber Daya Manusia melatih manajer-manajer ini berbagai keahlian yang diperlukan untuk menangani fungsi sumber daya manusia seperti pengangkatan dan evaluasi.
Model yang kelima yaitu model humanistik. Di sini Departemen SDM dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Spesialis atau pakar SDM harus bisa memahami individu karyawan dan membantu memaksimalkan pengembangan diri dan peningkatan karir. Model ini menggambarkan tumbuhnya perhatian organisasi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan. Model ilmu perilaku. Jadi model ini mempelajari perilaku atau psikologis. Ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. Pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapat diterapkan pada hampir semua permasalahan sumber daya manusia yang didasarkan pada prinsip sains itu sendiri yang meliputi teknik umpan balik atau feedback, evaluasi, desain program, dan tujuan pelatihan serta manajemen karir. Fungsi MSDM, kita mulai dari yang pertama yaitu untuk perencanaan manajemen sumber daya manusia. Untuk menaksir atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan dan merumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut mencakup kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana agar jumlah dan kualifikasi personel yang diperlukan itu tersedia pada saat itu juga, dan mencari posisi yang tepat sesuai dengan tuntutan organisasi. Yang kedua, yaitu fungsi analisis pekerjaan. Di sini proses menjelaskan dan mencatat tujuan pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab utama pekerjaan tersebut, dan kondisi di mana pekerjaan itu harus dikerjakan. Jadi fungsinya untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang ada, tujuan pekerjaan itu dilakukan, dan kewajiban dan tanggung jawab para personelnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Bagian perencanaan SDM yang membantu menjelaskan spesifikasi pekerjaan dan spesifikasi kompetensi serta karakteristik kepribadian yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan itu. Fungsi yang ketiga yaitu rekrutmen pegawai. Di sini kegiatan dan proses yang digunakan untuk bisa memperoleh orang yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, orang yang bermutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum sehingga orang dan organisasi dapat saling menyeleksi berdasarkan kepentingan terbaik masing-masing dalam jangka panjang maupun pendek. Kemudian setelah dilakukan rekrutmen perlu dilakukan seleksi. Seleksi untuk mengumpulkan informasi dan menilai dan memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, siapa yang berhak untuk diangkat dengan berpedoman pada hukum demi kepentingan jangka panjang dan pendek perorangan dan organisasi. Yang kelima yaitu orientasi, penempatan, dan penugasan. Orientasi ini ditujukan untuk mempercepat sosialisasi pegawai dan penerimaan lingkungan kerja sehingga pegawai tersebut dapat segera beradaptasi dalam sistem, prosedur, serta budaya kerja. Penempatan dan penugasan adalah keputusan kepegawaian yang berasaskan the right man on the right job. Kompensasi atau termasuk di sini yaitu kesejahteraan. Apa yang diterima pegawai karena ia telah memberikan kontribusi pikiran, perhatian, kemampuan, dan kinerja terhadap organisasi. Mungkin kompensasi hubungannya dengan uang, tapi tidak semata-mata uang. Jadi selain gaji, ada juga termasuk di sini yaitu misalnya asuransi kesehatan. Kemudian terdiri dari hal berupa uang dan bukan uang ya. Kompensasi sangat penting untuk memperoleh, memelihara, dan mempertahankan angkatan kerja yang produktif. Dan penilaian kerja di sini atau kita kenal dengan evaluasi. Jadi proses mempertimbangkan kinerja pegawai pada masa lalu dan sekarang yang dikaitkan dengan latar belakang lingkungan kerjanya, serta memperhatikan potensi yang dimiliki pegawai tersebut bagi kepentingan organisasi di masa yang akan datang. Jadi setelah melakukan pekerjaan, maka akan ada penilaian atau evaluasi akan kinerja pegawai tersebut, apakah masih layak dipertahankan atau bagaimana caranya untuk ditingkatkan performanya. Itulah gunanya pada tahap fungsi SDM yang ketujuh ini yaitu penilaian kinerja. Nah, penilaian ini bertujuan membantu pegawai mencapai hasil bagi dirinya sendiri dan organisasi. Yang ke-8 yaitu pengembangan karir.
yaitu proses mencermati potensi, kemampuan, kinerja, dan komitmen pegawai untuk diposisikan dalam struktur organisasi secara tepat, sehingga pegawai dan organisasi memperoleh maslahat dan nilai tambah yang optimal. Jadi di sini peran perusahaan akan sangat penting untuk bisa melihat atau mencermati potensi yang ada yang dimiliki oleh para personelnya atau para pegawainya, sehingga dia akan tahu mana posisi mana yang tepat untuknya atau pekerjaan apa yang tepat dan bisa memberikan nilai tambah yang optimal. Fungsi MSDM yang ke-9 yaitu pelatihan dan pengembangan pegawai. Di sini yaitu upaya memperbaiki kinerja pegawai di masa kini maupun di masa depan dengan meningkatkan kemampuan pegawai untuk bekerja melalui pembelajaran, biasanya dengan meningkatkan pengetahuan, mutu sikap, dan keterampilan. Pelatihan dan pengembangan ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, pelatihan di sini adalah segala kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki kinerja pegawai dalam suatu pekerjaan, di mana pegawai tersebut sedang atau akan diangkat menjabat pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian pengembangan adalah upaya membantu pegawai secara individual menangani tanggung jawabnya di masa depan. Yang ke-10 yaitu penciptaan mutu lingkungan kerja. Penciptaan lingkungan kerja adalah upaya yang berkaitan dengan mewujudkan pengawasan yang suportif, kondisi kerja yang baik, gaji dan penghargaan yang merangsang, serta menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang menantang dan memberikan kepuasan. Jadi di sini akan sangat penting untuk bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehingga motivasi kerja akan terus terjaga dan memberikan kepuasan bagi para personel atau para karyawannya. Yang ke-11 yaitu perundingan kepegawaian. Perundingan kepegawaian adalah kegiatan yang berkaitan dengan menempatkan hak dan kewajiban pegawai dan organisasi menjadi jelas, merumuskan kesepakatan menangani perselisihan kepegawaian, dan menyepakati konsekuensi yang akan diperoleh pegawai sebagai akibat pelanggaran hubungan kerja. Jadi di sini lebih kepada mengenai perundingan yang dilakukan melalui kontrak, negosiasi, atau aspek-aspek hukum juga terlibat di sini. Yang ke-12 yaitu riset pegawai. Riset atau penelitian sumber daya manusia adalah upaya menemukan tindakan kepegawaian secara empirik yang dimaksudkan untuk memperbaiki tindakan kepegawaian pada masa kini dan pengembangannya di masa depan. Jadi riset pegawai ini sangat penting untuk bisa meneliti apakah tindakan-tindakan atau apa yang dilakukan pegawai atau karyawan atau personel pada masa kini ini sudah cukup baik atau masih bisa dikembangkan lagi. Riset SDM ini dapat dilakukan dalam lingkungan internal organisasi maupun di luar organisasi. Riset SDM dapat dilakukan oleh unit yang ada dalam organisasi atau dilakukan oleh lembaga khusus yang ditunjuk untuk dapat melakukan riset. Yang ke-13 yaitu pensiun dan pemberhentian pegawai. Pensiun ini adalah merupakan hak pegawai. Fungsi MSDM ini berkaitan dengan merumuskan syarat dan kondisi yang memberikan kejelasan atau pedoman bagi pemenuhan hak pensiun. Pemberhentian pegawai terjadi atas permohonan sendiri atau karena diberhentikan organisasi akibat sanksi tertentu yang berkaitan dengan kesepakatan hubungan kerja. Pemberhentian pegawai dalam hal ini biasanya dilakukan dalam periode kontrak kerja atau work service. Perubahan organisasi. Apa ini maksudnya proses perubahan organisasi? Jadi proses merubah organisasi dilakukan secara terus-menerus sebagai reaksi dari keadaan pasar yang senantiasa berubah. Jadi faktor pasar atau faktor eksternal atau faktor lingkungan ini sangat berpengaruh dalam perubahan organisasi. Perubahan berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Sifat dari perubahan organisasi atau organization change merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi seperti jadwal pekerjaan, dasar untuk pembagian departemen, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, orang-orang dalam organisasi itu sendiri, dan sebagainya.
Jadi perubahan ini sangat tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Bisa perubahan yang melibatkan faktor-faktor kecil saja atau aspek kecil saja, bisa hampir meliputi seluruh aspek dari organisasi tersebut. Setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi memiliki dampak yang besar bagi organisasi itu sendiri. Jadi perubahan diharapkan mampu memberi dampak positif yang membuat organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Perubahan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perubahan reaktif. Perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda bahwa perubahan diperlukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Organisasi membuat perubahan struktural kecil sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan mikro dan makro. Formulir pendaftaran direvisi untuk mempermudah calon mahasiswa, itu contohnya. Kemudian program pelatihan peningkatan pelayanan pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Jadi ini adalah contoh-contoh perubahan reaktif. Kemudian yang kedua itu perubahan proaktif. Perubahan proaktif yaitu perubahan yang diarahkan melalui inovasi struktural, kebijakan, atau sasaran baru, atau perubahan filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Jadi memang perubahan proaktif ini benar-benar dirancang dari awal untuk mengubah fungsi yang ada saat ini. Tujuannya jelas supaya untuk bisa menata perusahaan menjadi lebih baik lagi. Nah, proses reaktif dilakukan melalui pelaksanaan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti mengubah cara-cara operasi organisasi. Faktor-faktor pemicu perubahan ini ada beberapa, banyak sekali. Yang pertama, faktor pemicu yang datangnya dari lingkungan. Ini contohnya ada dari pasar yang dilayani perusahaan atau klien atau konsumen, globalisasi, pemasok, kemudian karena reformasi politik, kebijakan lembaga pemerintah dan parlemen, serikat pekerja, dan masih banyak lagi. Jadi faktor lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh pada pemicu perubahan. Yang kedua yaitu pengaruh PETS, yaitu politik, ekonomi, teknologi, dan sosial. Pengaruh teknologi. Di sini internet ya merupakan faktor terpenting dan menyentuh hampir semua aspek operasional perusahaan. Penggunaan internet bukannya tanpa masalah karena staf menggunakan email dan internet di tempat kerja mencemaskan para atasan sebab penggunaan email biasanya menyimpang dari pekerjaannya. Jadi bukan hanya email saja, mungkin kalau zaman sekarang ini contohnya penggunaan media sosial. Jadi beberapa perusahaan menerapkan kebijakan untuk melakukan blokir atas penggunaan media sosial. Pengaruh politik. Pengaruh politik ini perubahan politik tidak saja langsung mempengaruhi perusahaan, tapi juga berimbas pada perubahan lingkungan ekonomi. Contohnya kebijakan pemerintah dalam pengurangan subsidi BBM. Jadi dengan dikurangi subsidi BBM membuat harga BBM naik sehingga menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Jika daya beli masyarakat rendah akan berpengaruh pada permintaan produk perusahaan. Permintaan produk akan menurun yang menyebabkan pendapatan perusahaan akan berkurang. Pengaruh sosial dan budaya. Harapan kenaikan standar hidup secara terus-menerus, sementara peluang pekerjaan permanen yang aman makin langka. Dan faktor demografis membuat berlimpahnya jumlah kaum muda memasuki pasar kerja. Kemudian yang ketiga, perubahan struktur keluarga di mana kaum perempuan juga berharap dapat meniti karir atau bekerja seperti layaknya suami mereka. Yang keempat, yaitu perusahaan juga dituntut untuk meningkatkan perhatian pada aspek kreativitas karyawan dengan melakukan penataan sistem untuk mendorong inovasi. Kemudian yang keempat, yaitu pengaruh ekonomi. Pengaruh ekonomi ini bermacam-macam, yaitu ada pesaing, kurs mata uang, pajak, perizinan, standar gaji minimum, serikat buruh yang makin berpengaruh, pergantian direktur atau manajer, perubahan struktur administrasi, penataan kelompok kerja, atau perubahan tata ruang kantor atau pabrik. Nah, proses perubahan organisasi ini
ada beberapa macam. Yang pertama yaitu unfreezing atau pencairan. Langkah ini biasanya dikaitkan dengan diagnosis yang menggunakan pakar eksternal yang disebut agen perubahan, yaitu spesialis dalam organizational development yang melaksanakan diagnosis sistematis terhadap organisasi atau perusahaan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Diagnosis ini membantu karyawan menyadari masalah-masalah perilaku yang mereka alami. Kemudian changing atau pengubahan, menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan terlatih, memimpin individu, kelompok, dan seluruh organisasi yang melewati proses tersebut. Ya, kemudian individu bereksperimen dengan perilaku baru dan mempelajari keahlian baru yang dapat digunakan dalam lingkungan kerja. Refreezing atau pemantapan, transformasi pola tingkah laku menjadi norma baru melalui penguatan dan dukungan mekanisme. Di sini individu-individu menerapkan sikap dan nilai baru dan organisasi memberi imbalan untuk itu. Dampak dari perilaku baru ini dievaluasi dan diperkuat. Ada beberapa sumber utama penolakan perubahan organisasi. Jadi dalam perubahan organisasi biasanya terdapat penolakan-penolakan karena mereka biasanya sudah terlalu nyaman bekerja dalam struktur organisasi yang sudah ada. Jadi ketika mereka menghadapi perubahan, mereka biasanya akan menolak. Yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya merupakan kekuatan untuk mengarahkan tingkah laku karyawan. Jadi karyawan termotivasi bekerja karena membantu mereka memenuhi sasaran kehidupan mereka dan karena kepribadian, sikap, dan keyakinan mereka sesuai dengan budaya organisasi. Budaya yang telah tertanam mempengaruhi sikap kerja sehingga mereka merasa terancam dengan usaha untuk melakukan perubahan radikal dalam budaya organisasi. Jadi karena sudah terlalu nyaman dengan budaya organisasi, budaya pekerjaan dalam suatu organisasi, mereka biasanya akan melakukan penolakan apabila organisasi atau perusahaan berencana untuk melakukan perubahan. Yang kedua itu kepentingan individu. Kebutuhan karyawan akan imbalan dari bekerja, harapan gaji yang cukup, dan kondisi kerja yang memuaskan menjadi faktor penolakan perubahan. Perubahan menyebabkan kekhawatiran menghadapi periode tidak menyenangkan untuk menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang baru atau pekerjaan yang didesain ulang. Cara menangani penolakan terhadap perubahan. Yang pertama melalui pendidikan dan komunikasi, jadi memberikan edukasi tentang kebutuhan akan perubahan kepada individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua melalui partisipasi dan penyertaan, jadi berusaha untuk mengikutsertakan karyawan membantu mendesain perubahan. Pendekatan yang digunakan bila pemerakarsa tidak mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk mendesain perubahan dan orang lain mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menolak perubahan. Yang ketiga itu memberi fasilitas dan dukungan, memberikan program pelatihan ulang, liburan, dukungan emosional, dan memahami orang yang terpengaruh terhadap perubahan. Negosiasi dan persetujuan, melakukan negosiasi dengan penolak potensial atau mengusahakan surat pemahaman tertulis. Pendekatan digunakan bila beberapa orang atau organisasi dengan kekuatan besar untuk menolak perubahan. Manipulasi dan pemilihan menjadi anggota, memberikan peran yang diinginkan oleh orang yang berpengaruh dalam mendesain atau mengimplementasikan proses perubahan. Kemudian yang keenam, memaksa secara terang-terangan dan terselubung. Jadi ini adalah cara yang terakhir yang kami lakukan bila ingin melakukan proses perubahan secepat mungkin, sehingga berusaha untuk menghilangkan atau mengeliminasi calon-calon yang berusaha menolak terhadap perubahan tersebut. Jadi caranya berusaha menakut-nakuti dengan kehilangan pekerjaan atau pemindahan, tidak dipromosikan, dan sebagainya. Itu pendekatannya digunakan bila kecepatan dalam proses perubahan sangat diperlukan dan pemeriksa perubahan memiliki kekuatan yang cukup besar. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang ke-7 ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.